Kecil terus abang senang hebat nih ma. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, bos bahagia. Terima kasih Kak Susan, bos bahagia. Minta dong Tuhan Yesus punya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya? Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita ambil waktu untuk berdoa dulu. Kita berdoa yuk deh yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalamu. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita naikkan pujian dulu yuk. Kamu tahu nggak deh lagunya Bila Roh Allah Ada? Lagunya Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Yuk adik-adik kita nyanyi pujian dulu yuk. Selamat hari Minggu Dede. Ya, gimana keadaannya pagi hari ini? Pasti sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu semua Alkitabnya. Kalau sudah siap, biar kita nanti sama-sama membaca ya. Oke, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini, yaitu minggu tanggal 31 Mei. Hari apa sekarang? Ini berbeda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ada Alkitabnya, diikuti indahnya Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Aram. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus. Tadi firman kita bercerita tentang turunnya Roh Kudus. Turun Roh Kudus dikatakan banyak tanda-tanda yang kita lihat. Di sana dikatakan bahwa ada nyala api yang menyala-nyala. Dan yang lebih aneh lagi, mereka dikatakan seperti minum anggur manis. Dan mereka seperti orang yang mabuk. Tetapi dikatakan di sana bahwa mereka berbahasa, walaupun bahasa mereka berbeda-beda, tetapi saling mengerti satu sama lain. Umpamanya, kita contohkan dulu, orang Jawa berbahasa Jawa, orang Yahudi berbahasa Yahudi, orang Cina berbahasa Cina, tapi mereka sama-sama mengerti. Karena apa? Itu tadi, buah dari Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memberikan kepada mereka pengertian, pemahaman. Bukan pemahaman seperti kita. Inang pemahamannya bahasa Batak, adik-adik bahasa Indonesia, tapi nggak paham bahasa Batak. Tetapi dikatakan di sini mereka semua yang berkumpul di sana, semua saling memahami, mengerti bahasa yang mereka dengar. Dan itulah tadi dikatakan Pentakosta itu, turun Roh Kudus itu, itulah awal dari gereja. Kalau kita baca di sana, itulah permulaan dari gereja. Dan dikatakan juga di sana bahwa ini adalah hari raya besar Kristen. Coba, siapa yang tahu berapa hari raya orang Kristen? Ada yang tahu? Mungkin ada ya. Tapi di sana kita lihat ada 6. Dan di antara yang satu, ada yang 6 itu, yaitu Pentakosta. Yaitu turunnya Roh Kudus. Kalau dikatakan ini adalah Pentakosta juga dimaknai sebagai hal-hal lahiriah. Gereja, lahir gereja atau komunitas kekristenan. Dan juga dikatakan di sana, di dalam peristiwa Pentakosta itu terjadi pada zaman Rasul dikatakan. Pentakosta juga dapat diartikan sebagai hari ke-50. Hari pembebasan, kalau di dalam perjanjian lama itu tahun Yobel. Umpamanya di sana, siapa yang punya utang, dia dihapuskan. Namanya saja pembebasan. Itulah dikatakan tadi bahwa Pentakosta itu adalah pembebasan. Tidak ada lagi di sana umpamanya yang ada terutang, jadi tetap berutang, tidak. Tetapi dibebaskan di sana semuanya. Itulah yang kita lihat ada perubahan yang luar biasa di dalam Pentakosta itu. Tetapi itulah buah dari Roh Kudus itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita umpamanya bersedih, Roh Kuduslah yang mengajari kita, memberikan penghiburan. Ketika kita tidak paham, Roh Kuduslah memberikan pengertian. Itulah buah daripada Roh Kudus itu. Karena itu dikatakan di sini, ketika kita menghadapi kesulitan, pasti adik-adik sulit. Apalagi di sini mungkin kita sudah rindu ya, rindu sama teman-teman dan rindu juga kita untuk jalan-jalan.
Tetapi karena kerinduan itu, Tuhan Roh Kudus, melalui Roh Kudus itu kita dihiburkan. Walaupun keadaan kita sekarang, kita mempunyai kesulitan, mempunyai beban, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menjadi kita kuat, kita tegar, kita tidak ragu, kita tidak takut lagi. Karena apa? Tadi itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah yang memberikan kekuatan, semangat baru. Ketika ada dalam hati kita Roh Kudus, maka kita selalu bergembira, happy dalam hidup kita. Tidak murung anak-anak sekolah minggu, kalau ada di antara adik-adik kita, ada di antara kita yang bersedih, berarti dia belum menerima Roh Kudus. Tetapi ketika dia sudah menerima Roh Kudus, maka dia happy, dia bergembira. Rasa duka itu hilang menjadi sukacita. Itulah pekerjaan Roh Kudus tadi. Karena itu dikatakan pekerjaan Roh Kudus itu sangatlah luar biasa. Memang dikatakan di situ aneh, tetapi ajaib. Kenapa Inang katakan aneh? Tadi orang-orang yang berkumpul di sana, berkumpul itu tadi, mereka saling berbahasa, mengeluarkan bahasa-bahasa. Kalau dikatakan tadi sini, kita lihat mulai dari ayat yang ke-9, dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, Kirene, semua pendatang dari Roma, mereka saling memahami bahasa, saling mengerti bahasa, tidak saling sikut-menyikut. Walaupun orang lain mengatakan mereka sedang mabuk, tetapi mereka bukan mabuk. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa diterima akal, tetapi nyata. Itulah tadi yang luar biasa, yang tidak bisa kita jangkau, tetapi itu ternyata bisa. Kalau dikatakan Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kita juga orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau sekarang nih, mungkin adik-adik sekolah minggu akan mengikuti ujian. Lalu kita mengatakan, gimana ya, aku naik kelas enggak? Kalau kita belajar dan minta Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita pasti semangat. Dan ketika kita belajar, maka Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian, sehingga ketika kita mengikuti ujian ulangan kenaikan kelas, maka kita akan dapat mengisi. Karena apa? Roh Kudus tadi mengingatkan kita apa yang kita pelajari. Dan apa yang kita sudah persiapkan diingatkan. Oh ini, umpamanya kita sulit apa ya tadi. Padahal aku sudah belajar nih. Baru Roh Kudus, Tuhan, kita berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri saya. Untuk mengingatkan saya apa yang saya pelajari. Lalu Roh Kudus bekerja. Karena itu tadi katakan pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengingatkan kita untuk apa yang kita lupa. Apa yang terjadi dalam diri kita ini, maka Roh Kuduslah bekerja. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus tahu nih, kalau umpamanya ditanya orang, apa sih Pentakosta itu? Harus kita tahu, itu hari ke-50. Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, itu pembebasan, harus kita tahu itu. Dan apa buktinya? Dikatakan situ banyak tanda-tanda, dikatakan di sana ada nyala api yang begitu menyala-nyala, dikatakan di situ, dan ada perubahan yang luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah menerima Roh Kudus, pasti ada perubahan dalam hidupnya, dia pasti semangat, dia tidak lemas atau dia tidak khawatir, dia tidak takut, walaupun keadaan kita sekarang yang sangat mengkhawatirkan, pandemik ini, COVID-19 membuat kita takut, tetapi ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka ketakutan itu akan hilang. Kita pasti semangat, pasti kita kuat. Karena apa? Tuhan beserta kita. Roh Kudus selalu menjaga kita, memelihara kita dalam kehidupan kita. Karena itu, terimalah kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman hari ini. Di mana minggu hari ini kami diingatkan kembali bahwa Roh Tuhan sudah menghinggapi diri kami. Itu sebabnya kami Tuhan dapat berjalan
dapat menikmati hari-hari kami ini dengan sukacita yang luar biasa, karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kami, membimbing, memelihara kami. Demikian juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biarlah Engkau pelihara mereka. Berikan kepada mereka Tuhan roh pengertian, roh kebaikan. Biarlah Engkau ubah hidup mereka lebih baik lagi, supaya firman yang mereka dengar benar-benar berbuah dalam hidup mereka. Adik-adik sekolah minggu, mungkin mereka sebentar lagi akan mempersiapkan diri, mau mengikuti ulangan kenaikan kelas. Biarlah Engkau ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka mempersiapkan diri, supaya semua anak-anak sekolah minggu ini mendapat hasil yang baik, dan mereka semua naik kelas dan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Itulah doa dan harapan kami. Berkati juga Tuhan orang tuanya, berikan kesehatan panjang umur, rezeki yang dari Tuhan, supaya mereka juga dapat membimbing, memelihara anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan dalam keluarga mereka. Berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, berikan selalu kesehatan, berikan juga kepada mereka Tuhan, yaitu hati yang melayani Engkau, supaya mereka tetap bersungguh-sungguh melayani Engkau melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ampuni kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua, dan tetap kita sehat. Tetap kita dilindungi oleh Tuhan. Salam sehat. Oke, dah, salam. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tetap fantastis? Tetap luar biasa? Yes, yes, yes! Waduh, hari kalian senang banget nih bisa dapat kesempatan lagi untuk cerita-cerita ke adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum ceritanya dilanjutkan, ada yang tahu tidak hari ini kita memperingati hari apa? Hari apa? Pentakosta, hari Pentakosta, hari ke-50 atau hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini Kari-Kalin juga ditemani oleh satu teman Kari-Kalin yang kecil, imut, dan lucu juga loh. Kalian mau kenalan nggak? Mau kenalan nggak? Di mana ya teman Kari-Kalin? Halo, kamu siapa? Aku Kenzo, Kak. Halo teman-teman, nama aku Kenzo. Hai Kenzo. Kamu hari ini mau ikutan cerita sama Kari-Kalin? Iya Kak, aku mau ikutan. Boleh kan teman-teman? Kenzo, kamu tahu nggak kita sekarang sedang merayakan Pentakosta loh? Hah? Penta apa Kak? Pentakosta. Pentakosta ya, hari turunnya Roh Kudus ya. Yeay, aku tahu Kak, aku tahu. Yeay. Nah, Kenzo, setelah ini Kari-Kalin mau putar satu video nih, cerita tentang Roh Kudus juga. Kenzo mau nonton nggak? Mau Kak, mau. Teman-teman mau nonton juga nggak? Yuk, kita lihat sama-sama yuk. 1, 2, 3. Cerita Alkitab, Tuhan memberikan Roh Kudus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Ya, betul, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu, dia terangkat ke surga dan awan putih menutupinya.
Semua murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan kejadian itu. Setelah Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya berkumpul di Yerusalem dan semua orang yang percaya lainnya. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow! Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan setelah itu mereka mulai berkata-kata, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Tuh, lihat adik-adik, semua mereka sibuk berkata-kata dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Tapi mereka saling mengerti loh adik-adik. Lalu berkerumunlah orang banyak dan ketika mereka mendengar suara ramai itu, mereka jadi bertanya-tanya, sini yuk, dengerin deh, itu murid-murid Tuhan Yesus kok bisa ya bicara pakai bahasa Yahudi? Mereka kan orang Galilea. Tuh, dengerin deh, kok mereka bisa ya bicara dengan bahasa sebanyak itu? Bagaimana mungkin kita masing-masing dengar mereka bisa bicara dengan bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pakai dari asal negeri kita. Kita tuh kan orang Parsia, Media, Elam, Yudea. Tapi kok murid-murid Tuhan Yesus bisa ya? Semua bahasa kita mereka bisa. Waduh, ada yang aneh nih. Kita harus cari tahu. Ada yang aneh. Kok mereka bisa bahasa kita semua ya? Aduh. Sudahlah, gak usah dipikirkan. Dengerin ya, mereka tuh sedang mabuk semuanya. Mereka mabuk karena minum anggur manis. Sudah, gak usah dipikirkan. Dan Petrus pun datang, hendak berbicara dengan mereka. Hei, dengarkan baik-baik ya. Mereka tidak aneh, mereka juga tidak mabuk. Itu semua adalah kuasa daripada Roh Kudus, roh pemberian dari Tuhan Yesus. Dahulu, Tuhan Yesus sudah menderita dan mati di kayu salib. Lalu pada hari ketiga dia bangkit dan sekarang dia sudah naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia menjanjikan sebuah kuasa Roh Kudus bagi semua orang yang percaya kepada dia. Petrus juga mengingatkan orang-orang untuk bertobat, berbuat baik, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu ya Kak, akhir ceritanya. Iya Kenzo, begitu ceritanya. Tadi kamu sudah lihat sendiri kan, Roh Kudus turun kemana? Ayo. Ya, aku ingat. Roh Kudusnya turun ke murid-murid Tuhan Yesus. Bener gak Kak Rikalin? Bener banget. Adik-adik juga ingat kan tadi kan yang ada buat suara apa tuh sebelum ada api-api? Suara angin. Bener gak adik-adik? Bener gak teman-teman? Iya bener, ada suara angin. Terus habis itu tiba-tiba ada apa tuh yang di atas kepala yang warnanya kuning, merah? Ada lidah-lidah api. Iya, ada lidah-lidah api. Tapi tidak membakar rambut mereka ya. Iya Kak, rambut murid-murid Tuhan Yesus tidak terbakar. Karena itu adalah Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi Kenzo? Murid-muridnya tiba-tiba bicara, ngomong pakai bahasa yang beda-beda Kak. Iya betul, murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba berbicara, ngomong-ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Tapi mereka saling ngerti nggak Kenzo? Iya Kak, mereka walaupun bahasanya beda-beda, tapi mereka bisa ngerti loh Kak. Waduh, itu karena apa ya Kak Rikalin? Itu karena ada kuasa Roh Kudus. Coba adik-adik ikutin di rumah, kuasa apa? Iya, karena ada kuasa Roh Kudus, jadi walaupun murid-murid bicara dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka bisa saling mengerti. Bahkan
Bahkan setelah Petrus tadi bercerita mau ngasih tahu tentang Roh Kudus, banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang tadinya jahat berbuat baik. Seperti itu loh. Oh gitu ya Kak ceritanya. Iya. Nah, jadi Roh Kudus itu sebenarnya roh penolong buat kita semua, buat Kari-Kalin, buat Kenzo, buat adik-adik di rumah, buat papa, buat mama, dan semua orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Iya, jadi nih kalau adik-adik kadang-kadang suka takut, sedih, terus mau marah, mau nakal, Tuhan kasih urapan Roh Kudus untuk mengingatkan kita lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi penting banget tuh adik-adik, kita harus denger-dengeran lewat orang tua kita, dengerin papa mama, dengerin kakak di rumah, dengerin opung, dengerin namboru. Terus gak boleh nakal lagi ya Kak? Iya, gak boleh nakal juga sama teman-teman, gak boleh pukul-pukulan lagi, gak boleh cengeng-cengeng lagi kalau disuruh makan. Ah gitu, berarti Roh Kudus itu baik ya Kak? Iya baik. Bahkan nih ya kakak mau kasih tahu ya, Roh Kudus itu ngajarin kita banyak hal. Banyak hal? Apa aja Kak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Banyak ya yang diajarin. Iya, begitu adik-adik. Jadi Roh Kudus akan berikan itu sama kita semua kalau kita mau tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap rajin berdoa, tetap sayang sama papa mama. Gitu ya Kari-Kalin. Aku jadi tahu nih sekarang. Iya Kenzo, seperti itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar ya tentang Roh Kudus. Nah setelah ini kita mau berdoa bersama. Yuk adik-adik ikutin ya di rumah ya. Sikapnya kalau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Dan adik-adik ikutin Kari-Kalin ya. Yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah berikan Roh Kudus bagi kami. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu bisa mendengarkan Roh Kudus yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga Kenzo. Makasih teman-teman. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.